Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anima Yuni dari kelas P2K akan mempresentasikan rangkuman perkembangan peserta didik. Pengertian tugas perkembangan. Development test. Tugas perkembangan adalah tugas yang muncul pada saat tertentu dalam kehidupan individu. Keberhasilan pencapaian tugas akan membawa kebahagiaan dan kesuksesannya pada tugas selanjutnya. Tetapi sebaliknya, kegagalan menjalankan tugas perkembangan akan menyebabkan kebahagiaan pada individu. Ketidakbahagiaan pada individu, ketidaksetujuan oleh masyarakat, dan merupakan kesulitan untuk pelaksanaan tugas-tugas selanjutnya. Sumber tugas perkembangan, yaitu ada kematangan fisik, tuntutan masyarakat secara kultural, tuntutan dan dorongan dan cita-cita individu itu sendiri, dan norma-norma agama. Tugas perkembangan individu, tugas perkembangan fase bayi, tugas perkembangan masa kanak-kanak awal, tugas perkembangan fase kanak-kanak akhir, dan anak-anak. Dan selanjutnya tugas perkembangan fase remaja, tugas perkembangan fase dewasa awal, tugas perkembangan fase setengah baya atau dewasa madya. Selanjutnya tugas perkembangan fase tua. Dan selanjutnya adalah tugas perkembangan remaja kehidupan pribadi, pendidikan dan karir, dan kehidupan berkeluarga. Perkembangan kehidupan pribadi sebagai individu. 1. Pengertian kehidupan pribadi dan karakteristiknya. 1. Pengertian kehidupan pribadi dan karakteristiknya. Kehidupan pribadi seseorang individu merupakan kehidupan yang utuh dan lengkap dan memiliki ciri khusus dan unik. Kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pribadi. Faktor utama yang mempengaruhi perkembangan pribadi anak adalah kehidupan keluarga beserta berbagai aspeknya. Ketiga, perbedaan individu dalam perkembangan pribadi. Perkembangan pribadi setiap individu berbeda-beda sesuai dengan lingkungan di mana mereka dibesarkan. Keempat, pengaruh perkembangan kehidupan pribadi terhadap tingkah laku. Tingkah laku seseorang juga dipengaruhi oleh hasil proses perkembangan kehidupan sebelumnya dan dalam perjalanannya berintegrasi dengan kejadian-kejadian saat sekarang. Kelima, upaya pengembangan kehidupan pribadi. Kehidupan pribadi yang merupakan rangkaian proses pertumbuhan dan perkembangan perlu dipersiapkan dengan baik. Satu, pengertian kehidupan pendidikan dan karir. Peristiwa seorang remaja masuk ke dunia kerja itu merupakan awal pengalamannya dalam kehidupan berkarya atau berkarir. Kedua, karakteristik kehidupan pendidikan dan karir. Remaja secara sadar telah mengetahui pula bahwa untuk mencapai jenis pekerjaan yang diidamkan itu memerlukan sarana pengetahuan dan keterampilan tertentu yang harus dimiliki. Pada dasarnya, belajar atau mengikuti pendidikan tertentu merupakan persiapan baginya untuk suatu pekerjaan. Hal inilah yang membimbing remaja menentukan pilihan jenis pendidikan yang akan diikuti. Ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kehidupan pendidikan dan karir. Faktor sosial ekonomi, faktor lingkungan, faktor pandangan hidup. Yang keempat, pengaruh perkembangan kehidupan pendidikan dan karir terhadap tingkah laku dan sikap. Sikap remaja terhadap pendidikan sekolah banyak diwarnai oleh karakteristik guru yang mengajarnya. Yang kelima,
Perbedaan individu dalam perkembangan pendidikan dan karir. Pencapaian tingkat pendidikan dipengaruhi oleh tingkat kecerdasan atau IQ. Yang keenam, upaya pengembangan kehidupan pendidikan dan karir. Orang tua perlu memahami kemajuan pendidikan baik di sekolah maupun di luar sekolah dan di luar keluarga. Hal ini amat tinggi nilainya, karena dengan norma dan ketentuan yang tidak terlalu jauh berbeda antara rumah, sekolah, dan masyarakat, keharmonisan dapat dicapai. Tugas perkembangan remaja berkenan dengan kehidupan berkeluarga. 1. Pengertian kehidupan berkeluarga. Secara biologis, pertumbuhan remaja telah mencapai kematangan seksual yang berarti bahwa secara biologis remaja telah siap melakukan fungsi produksi untuk memasuki kehidupan baru, yaitu kehidupan berkeluarga. Yang kedua adalah timbulnya cinta dan jatuh cinta. Faktor yang mempengaruhi seseorang mengalami jatuh cinta bermacam-macam, yaitu faktor kepribadian, faktor fisik, faktor budaya, latar belakang keluarga, dan faktor kemampuan. Yang ketiga adalah masyarakat. Masyarakat dan perkawinan. Setiap masyarakat di dunia memiliki norma berkenan dengan masalah perkawinan. Oleh karena itu, perkawinan antara pria dan wanita bukan saja masalah yang didorong oleh faktor biologis, melainkan diatur oleh berbagai aturan atau norma yang berlaku di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Implikasi tugas-tugas perkembangan remaja dalam penyalahgunaan pendidikan. A. Pendidikan yang berlaku di Indonesia, baik pendidikan yang diselenggarakan di sekolah maupun di luar sekolah, pada umumnya diselenggarakan dalam bentuk klasikal. B. Beberapa usaha yang perlu dilakukan di dalam penyelenggaraan pendidikan sehubungan dengan minat dan kemampuan remaja yang dikaitkan terhadap cita-cita kehidupannya, antara lain adalah A. Bimbingan karir dalam upaya mengarahkan siswa untuk menentukan pilihan jenis pendidikan dan jenis pekerjaan sesuai dengan kemampuannya. B. Memberikan latihan-latihan praktis terhadap siswa dengan berorientasi kepada kondisi atau tuntutan lingkungan. C. Penyusunan kurikulum yang komprehensif dengan mengembangkan kurikulum muatan lokal. C. Keberhasilan dalam memiliki pasangan hidup untuk membentuk keluarga banyak ditentukan oleh pengalaman dan penyelesaian tugas-tugas perkembangan masa-masa sebelumnya. Yang selanjutnya adalah karakteristik perkembangan anak usia dini dan anak usia sekolah. Karakteristik perkembangan anak usia dini. Usia dini merupakan masa perkembangan dan pertumbuhan yang sangat menentukan perkembangan masa selanjutnya. Berbagai studi yang dilakukan para ahli menyimpulkan bahwa pendidikan anak sejak usia dini dapat memperbaiki prestasi dan meningkatkan produktivitas kerja masa dewasanya. Karakteristik perkembangan anak usia sekolah. Perkembangan fisik motorik. Perkembangan motorik sangat menunjang keberhasilan belajar peserta didik. Sesuai dengan perkembangan fisik atau motorik anak yang sudah siap untuk menerima pelajaran keterampilan, maka sekolah perlu memfasilitasi perkembangan motorik anak itu secara fungsional. Upaya-upaya sekolah untuk memfasilitasi perkembangan motorik secara fungsional tersebut di antaranya sebagai berikut. Sekolah merancang pelajaran keterampilan yang bermanfaat bagi perkembangan atau kehidupan anak seperti mengetik, menjahit, merupa, atau kerajinan tangan lainnya. Sekolah memberikan pelajaran senam atau olahraga kepada mahasiswa yang jenisnya disesuaikan dengan umur siswa. Sekolah perlu merekrut mengangkat guru-guru yang memiliki keahlian dalam bidang-bidang tersebut yang di atas. Sekolah menyediakan suasana untuk menyediakan sarana untuk berkelangsungan penyelenggaraan pendidikan tersebut seperti alat-alat yang diperlukan dan tempat atau lapangan olahraga. Yang selanjutnya adalah karakteristik perkembangan remaja.
Makna masa remaja. Masa remaja merupakan masa transisi perkembangan antara masa anak dan masa dewasa ke masa dewasa, dimulai dari pubertas yang ditandai dengan perubahan yang pesat dalam berbagai aspek perkembangan, baik fisik maupun psikis. Secara harfiah, pubertas berasal dari bahasa Latin puberscens yang berarti to grow hairy, yang berarti tumbuhnya bulu-bulu seperti bulu di sekitar kelamin, ketiak, dan muka. Secara istilah, kata pubertas berarti proses pencapaian kematangan seksual dan kemampuan untuk bereproduksi. Masa remaja disebut juga adolescence, yang dalam bahasa Latin berasal dari kata adolescere yang berarti to grow into adulthood. Adolescent merupakan periode transisi dari masa anak-anak ke masa dewasa, dalam mana terjadi perubahan dalam aspek biologis, psikologis, dan sosial. Karakteristik perkembangan masa dewasa. Definisi masa dewasa. Masa dewasa merupakan salah satu fase dalam rentang kehidupan individu setelah masa remaja. Pengertian masa dewasa ini dapat dihampiri dari sisi biologis, psikologis, dan pedagogis, atau moral spiritual. Dari sisi biologis, masa dewasa dapat diartikan sebagai suatu periode dalam kehidupan individu yang ditandai dengan pencapaian kematangan tubuh secara optimal dan kesiapan untuk bereproduksi berketurunan. Dewasa ini dihampiri dari sisi biologis, psikologis, dan pedagogis. Yang selanjutnya adalah kehidupan pribadi dan kepribadian anak. Kehidupan pribadi. Kehidupan pribadi. Pribadi sinonim dengan kata sendiri. Sendiri berasal dari kata diri yang dalam bahasa Inggris self. Diri digambarkan sebagai jumlah keseluruhan dari segala yang ada pada diri seseorang yang di dalamnya terdiri atas tubuh, perilaku, pikiran, dan perasaan. Pribadi memiliki makna yang sangat sempit, yang berarti sendiri atau saya sendiri, myself. Adapun kata kepribadian memiliki makna yang sangat luas. Kepribadian dalam bahasa Inggris yaitu personality yang berasal dari kata Latin persona. Menurut Koswara 1991, pada awalnya kata persona ini menunjuk pada topeng yang biasa digunakan oleh pemain sandiwara di zaman Romawi dan memainkan memainkan peran-perannya. Pada saat itu, setiap pemain sandiwara memainkan peranannya masing-masing sesuai dengan topeng yang dikenakannya. Lambat laun, kata persona atau personality berubah menjadi satu istilah yang mengacu pada gambaran sosial tertentu yang diterima oleh individu dari kelompok atau masyarakatnya. Kemudian individu tersebut diharapkan bertingkah laku berdasarkan atau sesuai dengan gambaran sosial atau peran yang diterimanya. B. Kepribadian anak. Menurut M.A.W. Brower, kepribadian adalah corak tingkah laku sosial yang terdiri dari corak kekuatan, dorongan, keinginan, opini, dan sikap seseorang. Yang selanjutnya adalah perkembangan peserta didik, penyesuaian diri remaja. Penyesuaian adalah suatu proses dinamik terus-menerus untuk mengubah kelakuan guna mendapatkan hubungan yang lebih serasi antara diri dan lingkungan selanjutnya. Menurut Johada 1958, penyesuaian diri merupakan 4 unsur, yaitu adaptation, conformity, mastery, dan individual variation. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyesuaian diri yakni kondisi jasmania, perkembangan dan kematangan, faktor
psikologis, kondisi lingkungan, dan kultural dan agama. Adapun karakteristik penyesuaian remaja yaitu penyesuaian diri terhadap peran dan identitasnya. Penyesuaian diri remaja terhadap norma sosial, penyesuaian diri remaja terhadap penggunaan waktu luang, penyesuaian diri remaja terhadap penggunaan uang, dan penyesuaian diri remaja terhadap kecemasan, konflik, dan frustasi. Peranan guru dalam memfasilitasi perkembangan peserta didik. Peranan guru. Guru sebagai pelaku utama dalam implementasi atau penerapan program pendidik di sekolah memiliki peranan yang sangat strategis dalam mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Dalam hal ini, guru dipandang sebagai faktor determinan terhadap pencapaian mutu prestasi bagi belajar siswa. Kompetensi pendidik guru itu meliputi kinerja performance, penguasaan landasan profesional atau akademik, penguasaan materi akademik, penguasaan keterampilan atau proses kerja penguasaan. Yang selanjutnya penyesuaian interaksional dan kepribadian. Komponen kinerja profesional guru. Gaya mengajar yaitu ada 3, yaitu gaya mengajar, yang kedua kemampuan berinteraksi dengan siswa, yang ketiga karakteristik pribadi. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.